Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismikallahumma anta rabbi la ilaha illa ant subhanaka min haitsu ant walhamdulillahillahumma rabbal alamin. Allahumma salli wa sallim ala ahmada amrika muhammadin khalqika wa as'ada kaunik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika wa midada kalimatik nas'aluka Allahumma bih wa faqihna fi dinih wa ahyina ala sunnati wa amitna ala millati wa syurna fi zumratih wa ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan yang sangat baik ini mari kita muhasabah, introspeksi diri dan kembali ke fitrah kita sebagai manusia yang sesungguhnya setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah dan dicalonkan sebagai khalifatullah fil ard. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah pilihan yang bisa menjalankan tugas sebagai wakilnya di bumi dengan benar dan baik. Di kesempatan malam ini mari kita mengkaji 1-2 ayat yang memerintahkan kita untuk mengambil baju kebesaran asma Allah Al-Afu, yang artinya Zat yang Maha Memaafkan. Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya Muhammad, dan perintah itu otomatis juga mengenai kita semua sebagai umatnya. Khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'arid 'anil jahilin. Ambillah sifat pemaaf dan jalanilah sebagai orang yang memerintah dengan ma'ruf. Dengan ma'ruf artinya dengan bijak, dengan arif, yang harus tahu situasi, kondisi, keadaan orang atau masyarakat yang diajak amar ma'ruf nahi mungkar. Artinya harus benar-benar sesuai dengan situasi dan kondisi yang bersangkutan, sehingga dakwah bilhal dikedepankan dan perilaku keteladanan ditonjolkan. Wa'arid 'anil jahilin, kita diperintahkan untuk berpaling dari sikap orang-orang yang bodoh yang mengajak berantem atau mengajak rame, yang tidak ingin mempererat persaudaraan. Terhadap mereka-mereka yang memang tidak mau diajak untuk bersaudara dalam arti ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah insaniyah, ukhuwah basyariyah, ukhuwah wataniyah, kita diperintahkan untuk berpaling dari mereka. 3 perintah Allah ini cukuplah bagi kita untuk dijadikan bekal berinteraksi setelah Ramadan usai. Yang pertama, kita harus mengambil sifat pemaaf, menjadi insan yang memaafkan kesalahan dan keburukan siapapun sebelum mereka meminta maaf. Hendaknya kita telah memaafkan, dan ketika mereka meminta maaf, kita otomatis memberikan dengan sangat sukacita. Seandainya mereka tidak minta, kita sudah memaafkan karena sifat pemaaf kita. Bedanya memaafkan dengan mengampuni, menurut Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauzi, bahwa al-afu asyaddu minal ghufran. Al-afu afdalu wa asyaddu minal maghfirah. Memaafkan itu lebih kuat, lebih utama daripada mengampuni. Memaafkan artinya mengampuni plus menganggap tidak pernah melakukan kesalahan atau menghapus bersih. Artinya seperti sabda Nabi, "Ata ibu minadzambi kaman la dzambalah."
Orang yang benar-benar bertaubat dari kesalahan dan dosa itu bagaikan orang yang tidak pernah melakukan kesalahan atau dosa. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil sifat pemaaf itu dan melihat siapa saja yang pernah menyakiti atau menzalimi kita, kita pandang seperti tidak pernah melakukan, tidak pernah menyalahi atau menzalimi kita, sehingga kita bisa bermuasyarah dengan bening dan fitri sesuai dengan hari yang kita semua merayakan dengan penuh sukacita. Setelah Ramadan usai, kita semua umat Islam bersukacita, bertatap muka, berjabat tangan, berangkulan, lahir batin saling memaafkan. Namun di tahun ini kita harus menghormati kebijakan pemerintah kita yang membatasi perayaan Hari Raya Idul Fitri tahun ini dengan hendaknya tidak terlalu bergerombol-gerombol agar penyebaran virus bisa bersama-sama kita hentikan. Di ayat lain Allah berfirman, wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum wallahu ghafurun rahim. Hendaknya kaum muslimin, kaum mukminin satu sama lain saling memaafkan. Setelah itu wal yasfahu, saling berjabat tangan atau saling bermuanaqah, saling bersentuhan leher atau berangkulan, mengisyaratkan bahwa keadaan batinnya tidak ada prasangka-prasangka, tidak ada perasaan-perasaan yang negatif terhadap sesama mukmin, sesama muslim. Ala antuhibbuna ayaghfirlakum, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Bukankah kalian suka Allah mengampuni kalian? Nggak perlu dijawab karena sudah jelas pasti kita suka diampuni oleh Allah. Nah, kalau kita benar-benar suka diampuni, dicintai oleh Allah, kita harus mencintai sesama. Jika kita ingin dimaafkan oleh Allah, kita harus memaafkan kesalahan orang-orang sekitar kita. Jika kita ingin dikasihi oleh Allah, kita harus mengasihi seluruh makhluk Allah, terutama sesama manusia. Begitu kaidah dalam Al-Quran yang harus kita jalankan di kehidupan sehari-hari. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha mengampuni segala kesalahan dan dosa, lagi Maha mengasihi tanpa pilih-pilih kasih. Semoga di hari yang fitri ini kita semua benar-benar kembali ke fitrah kita dan bisa mengambil salah satu asma Allah yang ditekankan adalah Al-Afu, sebagaimana doa yang diajarkan Nabi kepada Siti Aisyah di malam Lailatul Qadar, Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa. Ya Allah, sungguh Engkau zat yang maha memaafkan, yang mencintai atau yang suka sekali terhadap permaafan. Kita pun harus berlaku, berakhlak seperti akhlak al-afu, yaitu bersifat pemaaf, tidak pendendam, bersifat pengampun, tidak raja tega, dan yang semisalnya. Mudah-mudahan di perayaan Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini kita semua diampuni segala kesalahan dan dosa kita, dan kita semua berhasil kembali ke fitrah, kemudian mengambil baju kebesaran asma Allah Al-Afu untuk kita pakai bersosial, berinteraksi dengan siapa saja, dan
mengasihi tanpa pilih kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.